selama 5 tahun. 714 triliun tiap hari kita bakar. Dan hilang, bakar, hilang, kita bakar. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita simak bersama kutipan pernyataan dari Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Salah satu pernyataannya adalah, saya akan berbicara dengan pengusaha, para pelaku industri agar mereka bisa menjaga harga barang, kita harus menjaga stabilitas harga. Yang kami pantau situasi masih terkendali, ada kenaikan tapi itu dampak pengumuman kemarin masih bisa kami atasi, belum terlampau berlebihan. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Ibu Sri Agustina seperti itu, dan tadi Menteri Perdagangan, dari kutipan pernyataan Menteri Perdagangan memang mensosialisasikan, terus berkomunikasi seperti itu untuk menjaga stabilitas harga, seperti itu Pak Rahmat. Betul. Jadi ya kita terus komunikasi dengan intensif dengan pemerintah ya, karena kita saling membutuhkan, kita harus gotong royong nih mengatasi situasi seperti ini. Dan satu hal yang penting adalah jangan ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan. Ini adalah bukan untuk mengeruk keuntungan. Karena pemerintah kemudian tidak bisa bekerja sendiri tanpa kemudian dukungan dari swasta juga, seperti komitmen dari swasta, komitmen Kalau dari industri. komitmen dari industri adalah kita satu tidak akan menarik keuntungan dari situasi ini. Kita tidak ingin menarik keuntungan dari situasi ini. Yang kita lakukan adalah kita akan berusaha survive. Kita akan berusaha survive, kemudian situasi turbulence ini lewat dan kita akan ada di keseimbangan yang baru dan kita melangkah dengan lebih cepat. Karena gini, kami sangat percaya ya pelaku industri ini adalah keputusan terbaik pemerintah. Karena kami percaya dan memegang teguh komitmen pemerintah bahwa penghematan dari pengalihan subsidi konsumtif ini selain tentunya untuk kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik gitu ya. Pemerintah akan komit untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia. Nah, ini yang sangat kami harapkan. Karena Mbak, kalau kita sangat berharap ya segera pemerintah realisasikan, jangan menunggu lama-lama penghematan ini, bangun jalan, ya, perbaiki jembatan, perbaiki pelabuhan, ya, perbaiki bandara. Karena ini akan berpengaruh pada logistik ya? Luar biasa akan berpengaruh. Coba Mbak bayangkan, waktu terjadi jembatan runtuh di Caringin, nggak jauh tuh Caringin, cuma beberapa puluh kilo dari Jakarta. Itu Sukabumi Jakarta jarak tempuh yang biasanya cukup 2-3 jam, 9 jam. Itu mimpi buruk, Mbak. Dan itu dialami hampir 6 bulan. Coba bayangkan, kalau pemerintah bisa mengatasi itu, berapa banyak bisa dihemat biaya. Itu saya baru bicara jembatan Caringin. Coba kita ke timur Indonesia, ke barat Indonesia. Jadi infrastruktur pemerintah harus segera. Dan kalau ini benar-benar dilakukan pemerintah dengan konsisten, yang terjadi adalah kita bisa meniru negara tetangga kita seperti Malaysia. Biaya logistiknya rendah, meskipun BBM-nya nggak lebih mahal dari kita. Baik, Pak Rahmat, saat ini kita akan langsung sapa saja Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Sofyan Djalil yang sudah bergabung sama kami lewat sambungan telepon. Pak Sofyan. Ya. Ya, Pak Sofyan, berbicara mengenai kenaikan harga BBM tidak lepas kemudian dengan kepanikan warga mengenai kebutuhan ataupun kenaikan harga bahan pokok. Ini bagaimana kemudian dari pemerintah sendiri menjaga stabilitas pasokan kebutuhan harga bahan pokok ataupun kebutuhan bahan pokok di pasar? Ya, yang pertama adalah pengalihan subsidi yang konsumtif ke arah produktif itu adalah sesuatu yang kita tidak dan harus dilakukan. Karena apa? Untuk diketahui saat ini, dalam 5 tahun terakhir ini, 740 triliun lebih kita subsidi untuk BBM. Tapi sedangkan untuk biaya kesehatan cuma 200 triliun. Untuk biaya infrastruktur cuma 500-an triliun. Kemudian pada kondisi hari ini, lebih dari 50% irigasi kita dalam keadaan rusak berat, rusak sedang. Dan ini perlu kita atasi. Oleh sebab itu, kenaikan atau pengalihan subsidi itu ada sebuah keniscayaan yang itu ada untuk kebaikan negeri kita. Bahwa untuk jangka pendek memang akan mempunyai implikasi terhadap misalnya inflasi. Tapi inflasi sebenarnya kalau kita lihat dari Rp1.000 naik itu inflasinya sekitar 1,2%. Dengan Rp2.000 misalnya pengalihan subsidi BBM dari itu menjadi cara produktif, berarti akan terjadi inflasi yang langsung sekitar 2,2 atau 2,4%.
Nah, implikasi yang second effect-nya ini yang harus kita hindarin, bagaimana persediaan barang-barang, bagaimana harga-harga dikontrol, kemudian ongkos angkutan, terutama angkutan antar kota, angkutan bus kota, dan kota itu supaya kenaikannya itu tidak berlebihan, dan pemerintah kemudian akan menggunakan otoritas yang ada sehingga di satu pihak pemilik angkutan itu tetap bisa beroperasi dengan mendapatkan keuntungan yang wajar, di pihak yang lain masyarakat tidak terbebani berlebihan. Gitu. Baik Pak Sofyan, sebetulnya instrumen apa kemudian disiapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga? Mengendalikan harga yang pertama adalah tersedianya supply, tersedianya barang-barang kebutuhan rakyat di seluruh Indonesia. Barang-barang itu sekarang ini tersedia dengan baik. Kemudian yang kedua, kita bicara dengan produser bahwa ini kenaikannya setelah inflasi sekitar 4%. Jadi jangan mereka kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan harga berlebihan. Tapi mereka tetap komit karena sistem distribusi umumnya perusahaan kita itu sudah cukup bagus di seluruh Indonesia. Nah, memang ada masalah yaitu biaya logistik yang mahal. Biaya logistik itu akan bisa kita turunkan seandainya kita bisa perbaiki infrastruktur. Untuk memperbaiki infrastruktur itu juga memerlukan anggaran dan memerlukan dana. Oleh sebab itu kita perlu mengalihkan subsidi yang tidak produktif itu ke arah yang produktif. Gitu. Oke, Pak Sofyan tadi dikatakan salah satu instrumen untuk mengendalikan harga adalah menjaga pasokan seperti itu. Bagaimana kemudian kondisi pasokan dari kebutuhan pokok hingga kemudian akhir tahun ataupun tahun depan seperti apa? Apakah kemudian sudah aman ataupun masih terjamin seperti itu? Aman. Sebenarnya dari analisis kita itu bahwa kebutuhan barang pokok kita itu cukup aman, ya kan? Tidak ada yang mengkhawatirkan begitu, sehingga kalau beras misalnya cadangan bulog tidak cukup, gitu ya. Juga barang-barang pokok yang lain, gitu. Cuma yang jadi masalah adalah kemungkinan naiknya harga. Kemarin sebelum ada pengumuman itu masyarakat sudah berspekulasi sehingga harga telah naik duluan. Kalau misalnya semakin lama pemerintah kemudian tidak melakukan penyesuaian, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat sudah membayar harga yang mahal, tetapi kemudian pengalihan subsidi dari tidak produktif ke arah produktif tidak tercapai juga. Oleh sebab itu pemerintah mengambil keputusan tadi malam menyesuaikan harga, dengan demikian harga subsidi itu akan bisa digunakan kepada arah lebih produktif. Baik, Pak Sofyan berbicara mengenai harga dan juga spekulasi, ini kemudian pengendalian harga menjadi kekhawatiran juga karena ada banyak kemudian aksi-aksi spekulan yang berusaha mengambil keuntungan di tengah kenaikan harga BBM. Bagaimana kemudian tindakan tegas dari pemerintah untuk mencegah ataupun mengantisipasi hal ini? Kalau itu ada tindakan spekulasi yang mengarah ke pelanggaran hukum, ini pemerintah sudah minta kepada kepolisian supaya mengambil tindakan hukum sebagaimana layaknya. Tapi kalau kenaikan itu masih normal, bagian dari mekanisme transaksi perdagangan itu hal yang wajar. Tapi kemudian kalau ada orang menyembunyikan barang, itu ada tindakan yang dianggap merupakan bagian dari sabotase ekonomi, itu ada pelanggaran hukum. Dan sejauh ini kita belum mendapatkan laporan yang seperti itu. Tapi semua aparat hukum siap siaga untuk menghindari jangan sampai terjadi tindakan yang seperti Anda khawatirkan itu. Dari versi pemerintah sendiri sebetulnya kenaikan harga yang normal itu dalam kisaran ataupun range seperti apa, Pak Sofyan? Itu kalau kita bicarakan dampak langsung itu kenaikannya cuma sekitar 2,2 sampai dengan 2,5% gitu loh. Karena komponen. Untuk produk yang dikonsumsi orang miskin naiknya lebih tinggi sedikit dari kenaikan inflasi umum karena orang miskin mengkonsumsi barang-barang yang makanan, kemudian yang primary makanan tertentu. Untuk di kalangan masyarakat miskin mungkin inflasinya meningkat lebih dari 2,5%, tapi mungkin tambahan 1%. Tapi kepada mereka pemerintah memberikan kompensasi. Setiap rumah tangga orang miskin atau mendekati miskin yang mencapai 15,4 juta rumah tangga, pemerintah memberikan kompensasi selama 8 bulan masing-masing 200.000 per bulan. Jadi kalau kita lihat misalnya kenaikan harga, kalau mereka itu naik katakanlah 3-4%, itu
dampaknya pengeluaran tambahannya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Baik, Memang kalangan yang selama ini tidak mendapat kompensasi itu harus menanggung beban tambahan sedikit. Tapi untuk diketahui, ini adalah akan membuat ekonomi kita sehat, akan membuat anggaran pemerintah dan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan, swasembada pangan bisa dicapai dengan kita memperbaiki irigasi, menambah benih, memberikan pupuk yang tepat. Ya, baik Pak Sofyan, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan usai jeda berikut.